Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan saya Hilmi Syaifi Fadilah dari Angkatan Gatatira 2024 sebagai tentor akademik di mata kuliah fisika di semester 1. Jadi untuk ujian fisika sendiri, tipe soalnya itu adalah pilihan ganda dengan total 25 soal dengan waktu pengerjaan 75 menit dan jenis ujiannya itu closed book. Jadi karena soalnya sangat banyak dengan waktu yang hanya sedikit, jadi saran saya dalam pengerjaannya itu carilah soal yang menurut teman-teman mudah dikerjakan ya teman-teman. Jadi untuk pengerjaannya sendiri, saran saya itu hal yang kalian pertama lakukan adalah menulis hal-hal yang diketahui. Kemudian bisa menggambarkan kondisi dari soal. Kemudian bisa menggunakan rumus-rumus dasar yang ada. Kita bahas dari soal yang pertama. Seorang ingin mencoba jalan tol baru dari gerbang masuk dengan kecepatan konstan 90 km per jam hingga menempuh jarak 73 km. Karena tiba-tiba hujan, dia harus memperlambat kendaraannya menjadi 70 km per jam. Akhirnya itu dilaporkan bahwa orang tersebut sampai di gerbang keluar itu setelah 5 jam 20 menit. Nah, yang ditanyakan itu adalah jarak lintasan total. Jadi kita harus catat hal-hal terlebih dahulu yang diketahui dari soal. Ada V1, kecepatan awal mobil itu 90 km per jam, kemudian jarak yang ditempuh dengan kecepatan 90 km per jam itu jarak tempuhnya itu 73 km. Kemudian kecepatan kedua karena hujan itu kecepatan mobilnya itu diturunkan 70 km per jam. Kemudian T totalnya itu jadi jarak total tempuh mobil itu 5 jam 20 menit. Kita jadikan desimal, kita jadikan convert ke jam. Jadi 5,33 jam. Yang ditanya adalah jarak total. Jadi yang perlu kita uh, perlu kita lihat di sini kan terjadi perubahan dari 90 km ke 70 km. Nah, di soal itu kan tidak diketahui perlambatannya itu seberapa dan waktu dari 90 km ke 70 km itu tidak diketahui. Jadi anggap saja mobil itu berubah secara drastis tanpa adanya selang waktu. Jadi dari 90 karena hujan langsung turun ke 70 seperti itu ya teman-teman. Jadi karena itu kita menggunakan konsep GLB, tidak menggunakan konsep GLBP. Nah, yang pertama itu kita mencari waktu tempuh dari ketika kecepatannya itu 90 km per jam menempuh 73 km. Nah, waktu itu kan jarak dibagi kecepatan. Berarti kan 73 dibagi 90 ketemu 0,811 jam. Kemudian setelah itu mencari waktu tempuh dari ketika kecepatannya itu 70 km per jam. Kita kan tahu T totalnya itu 5 jam 20 menit. 5,33 jam. Kemudian kita bisa cari T2-nya dengan cara apa? Mengurangi T total dengan T1. Hasilnya itu 4,522 jam. Nah, setelah kita tahu waktunya, kita bisa cari jarak tempuh S2 dengan cara mengalihkan kecepatan dengan waktu 70 dikali 4,522, hasilnya itu 316,54 km. Kemudian setelah itu kita mencari S total. S totalnya itu 5 kita tinggal menjumlahkan S1 dan S2. 70 ditambah 316,54 sama dengan 386,54 km. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah di berarti kan kalian tulis saja jawabannya. Kemudian yang nomor 2, sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X. Posisi di setiap saatnya itu diberikan berdasarkan persamaan X sama dengan 2 ditambah 3T min 4T kuadrat. Jadi X itu dinyatakan dalam meter, T itu di dalam detik. Nah, yang ditanya itu adalah kecepatan ketika T sama dengan 0. Nah, kalau ada soal seperti ini, fungsi dari posisi atau fungsi kecepatan atau fungsi percepatan. Konsepnya itu jikalau kita mempunyai fungsi posisi, fungsi X atau fungsi Y,
Jika kita lakukan diferensial terhadap waktu itu menjadi fungsi kecepatan. Jadi kemudian jika fungsi kecepatan kita turunkan terhadap waktu itu menjadi fungsi percepatan. Nah, yang diketahui itu adalah kan fungsi posisi. Yang ditanya adalah fungsi kecepatan. Jadi kita perlu menurunkan fungsi posisi ini sebanyak satu kali. Nah, kita turunkan. Nah, jikalau ada rumus, jikalau kita punya persamaan T pangkat N, nah kita turunkan. Jika kita turunkan menjadi N dikali T, pangkatnya dikurangi satu. N dikurangi satu. Jadi misal 2 2 berarti kan tinggal jadi 0, 3 karena pangkatnya 1, T-nya jadi hilang 3, min 4T kuadrat, 2-nya ke sini jadi 2 dikali 4, min 8, kemudian pangkatnya dikurangi 1 jadi T. Nah, persamaan kita bisa kita sudah menemukan persamaan dari kecepatannya terhadap waktu. Yang diminta itu adalah kecepatan ketika T sama dengan 0. Jadi tinggal kita substitusikan saja nilainya 3 meter per second. Positif ya teman-teman. Di soal diketahui ini nilainya negatif. Ini saya tidak tahu ini salah cetak atau emang nilainya negatif. Jadi kalau main aman ya kalian taruh di E positif 3 meter per second. Kemudian yang soal ketiga, jika diketahui masa bulan 7,4 dikali 10 pangkat 22 kg dan periode bulan mengelilingi bumi adalah 27,5 hari, sedangkan jarak bumi ke bulan adalah 384.404 km. Maka momen inersia bulan terhadap sumbu yang berada di bumi adalah, jadi momen inersia itu seberapa sulit sebuah benda itu bergerak berotasi ya teman-teman. Jadi rumusnya itu I sama dengan M dikali R kuadrat. Nah, berarti kan ada dua variabel yang dibutuhkan, M massa dan R. R itu adalah jarak dari kedua benda tersebut. Jadi jarak ke bulan, ke bumi, atau bumi ke bulan ya, seperti itulah sama saja. Jadi 384.404 km. Jadi periode ini tidak dibutuhkan ya teman-teman, cuma hanya tambahan dari soal. Jadi untuk soal yang ketiga, rumusnya itu M dikali R kuadrat. Tinggal kita substitusikan saja nilainya, ditemukan hasilnya seperti ini. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut ke soal yang keempat, seorang dengan berat badan 73 kg melompat dari dinding setinggi 73,2 cm. Jika seorang ini menekuk lututnya sedemikian rupa sehingga dia menghentikan ke bawah dan waktu selama tumbukan itu adalah 0,28 detik, gaya tumbukan yang disebabkan oleh tanah pada orang tersebut adalah, jadi ada seorang dengan berat 73 kg lompat. Berarti kan kalau lompat itu dia mengalami gerak jatuh bebas. Jadi kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Dari tinggi 73,2 cm kita convert ke meter jadi 0,732 meter. Kemudian dia tuh jatuh dan bertumbuk dengan lantai. Nah, waktu tumbukannya itu 0,28 detik. Nah, ketika kita jatuh dari sebuah ketinggian kemudian ke lantai itu kan kita kan akan merasakan sesuatu. Nah, gaya itu yang dicari. Nah, eh, jikalau kita menemukan eh, hal-hal yang soal seperti ini kayak mencari gaya, diketahui gaya, terus diketahui itu bukan, berarti itu berhubungan dengan yang namanya momentum dan impuls. Nah, rumus yang menghubungkan antara momentum dan impuls adalah impuls F dikali selang waktu itu adalah impuls sama dengan perubahan dari momentum. Jadi massa dikali V akhir dikurangi V awal. Nah, diketahui kan V satunya itu karena gerak jatuh bebas. Jadi kan V satunya sama dengan 0. Nah, kemudian kita mencari V2. V2 itu bisa kita cari dengan gerak jatuh bebas. Rumusnya itu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Nah, karena awalnya itu 0, kita V0-nya itu sama dengan 0. V2 kuadrat sama dengan 2GH. Kita pakai gravitasi 9,81. Oh ya, sebelumnya untuk penggunaan gravitasi sendiri saya juga tidak tahu menggunakan 10 atau 9,8. Di sini saya hanya menyocokkan dengan kunci jawabannya ya teman-teman. Tapi kebanyakan itu menggunakan gravitasi 10. Mungkin bisa ditanyakan kembali ke dosen masing-masing. Jadi saya lanjut. Anggap saja V-nya itu jadi V2. V2 kuadrat sama dengan 2 dikali 9,81 0,732. Jadi kita akarkan hasilnya itu 3,79. Kemudian mencari nilai F. F itu bisa kita cari dengan rumus hubungan momentum impuls. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai yang ada.
F sama dengan kita bagi semuanya dengan 0,28, hasilnya itu 988,107 Newton. Jadi hasilnya itu 988B, mendekati B, seperti itu. Soal nomor 5. Sebuah gerbong kereta dengan berat 10.000 kg berjalan dengan laju 24 meter per second menabrak gerbong lain yang sejenis yang sedang dalam keadaan diam. Jika kedua gerbong itu tersambung sebagai akibat tumbukan besar kecepatan bersama mereka adalah maaf ya teman-teman. Jadi kita identifikasi terlebih dahulu maksud dari soalnya itu. Jadi ada sebuah kereta, ada sebuah gerbong kereta dengan berat dengan massa 10.000 kg dengan kecepatan awalnya itu 24 meter per second. Kemudian gerbong tersebut bertumbukan dengan gerbong lainnya. Nah, kedua gerbongnya tersebut itu akhirnya bergerak bersama dengan kecepatan yang sama. Nah, yang ditanyakan itu besar kecepatan bersama mereka. Namun di sini kan dalam satuan joule. Jadi gampangnya itu kita mencari energi kinetik dari kedua gerbong tersebut. Nah, mungkin teman-teman bisa berpikir kalau kan energi itu kan tidak pernah hilang ya teman-teman. Jadi bisa dikonvert ke mana aja. Nah, yang harus kita garis bawahi di sini kan namanya itu kan mereka itu setelah bertumbukan itu mempunyai kecepatan yang sama. Jadi itu adalah salah satu ciri-ciri dari tumbukan tidak lenting. Jadi tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, akibat dari tumbukan tidak lenting itu terdapat kehilangan energi dari sistem teman-teman, entah ke convert ke energi panas maupun lainnya, sehingga kita tidak bisa meninjau energi dari awal. Berarti kan kita perlu menggunakan yang namanya konsep hukum kekekalan momentum untuk mencari kecepatannya, kemudian bisa didapatkan kecepatannya sehingga bisa mencari energi kinetiknya, seperti itu. Jadi ke soal yang kelima. Jadi kita menggunakan hukum kekekalan momentum. Rumusnya itu massa pertama dikali kecepatan awal pertama ditambah massa kedua dikali kecepatan awal kedua sama dengan massa pertama dikali kecepatan pertama setelah tumbukan ditambah massa kedua dikali kecepatan kedua setelah tumbukan. Nah, yang perlu kita garis bawahi dari soal itu kan mereka itu hasil akhirnya itu bergerak dengan kecepatan yang sama. Jadi V-nya itu kita anggap jadi satu, jadi V aksen. Kemudian karena masanya sama, kita anggap jadi M ya teman-teman. Jadi hasilnya itu jadi hasil persamanya itu jadi massa dikali V1 sama dengan V aksen dikali 2 massa 2M. Kita coret masing-masing, kemudian semua ruas kita bagi 2. Jadi V aksen itu sama dengan V1 dibagi 2, 12 meter per second. Jadi kecepatan kedua gerbong hasilnya itu 12 meter per second. Kemudian setelah itu mencari energi kinetik. Nah, energi kinetik itu rumusnya setengah mv kuadrat. Nah, karena kondisi akhirnya itu kedua gerbong bergerak bersama, jadi massanya itu 2 kali dari massa awal, dari massa masing-masing gerbong. Jadi setengah dikali 2 dikali 10.000 jadi 20.000 dikali 12 kuadrat, hasilnya itu 1,44 dikali 10 pangkat 6 joule. Jadi hasilnya itu adalah D ya teman-teman. Maaf ya teman-teman. Saya lanjut ke soal yang ke-6. Sebuah balok batu 50 kg di lantai dasar, koefisien gesek statik adalah 0,25. Koefisien gesekan kinetik adalah 0,2 ditarik dengan gaya 500 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap permukaan lantai. Yang ditanya itu perpindahan lantai selama 2 titik. Jadi yang pertama itu kita perlu gambarkan. Jadi ada sebuah balok ditarik dengan sebuah gaya miring dengan sudut itu terhadap permukaan, berarti sudut terhadap horizontalnya itu adalah 37 derajat. Kemudian ada kita identifikasi gaya-gaya yang lain. Balok itu kan pasti punya berat itu arahnya selalu ke bawah W. Kemudian ada gaya normal itu selalu tegak lurus dengan permukaan, karena permukaan lantainya seperti ini, jadi sisi tegak lurusnya adalah ke atas, jadi gaya normalnya ke atas.
Kemudian ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang menghambat dari pergerakan benda. Jadi arahnya itu ke kiri. Jadi karena ini berhubungan dengan gaya gesek, kita perlu mencari terlebih dahulu gaya normal. Nah, setelah kita mencari gaya normal, kita bisa menguji apakah benda ini bergerak atau tidak. Jadi kita tinjau terlebih dahulu gaya vertikal, berarti kan gaya ke atas dikurangi gaya ke bawah. N ditambah F sin 37 dikurangi W sama dengan 0. Didapatkan N-nya itu 190,5 Newton. Nah, setelah itu kita menggunakan. Nah, fungsi dari mu S ini adalah koefisien kinetik statis. Jadi yang menguji apakah benda itu bisa bergerak atau tidak. Nah, mengujinya itu dengan apa? Dengan cara menguji gerak benda, gaya yang menyebabkan benda bergerak. Nah, benda ini kan bergerak berarti kan secara horizontal ya, berarti ke kanan. Jadi gaya yang menyebabkan benda ini bergerak adalah F cos 37. Nah, gaya yang menghambat awal-awal benda itu sebelum bergerak itu adalah F gesek statis. Jadi syaratnya itu F cos 37 itu harus lebih besar dari F gesek statis. Berarti kan 500 dikali 4/5. N-nya itu kan karena sudah kita ketahui 190,5 dikali F gesek statis. Nah, hasil akhirnya itu 400 lebih besar dari 47,5. Kalimat ini kan benar, 400 itu lebih besar. Berarti kan benda ini, balok ini bisa bergerak. Setelah kita tahu balok ini bisa bergerak, kita tinjau secara horizontalnya. Berarti kan dia tuh bergerak. Kalau bergerak itu punya yang namanya percepatan. Jadi sigma Fx sama dengan M dikali A. Nah, kita tinjau gaya-gaya horizontal itu ada F cos 37 berlawanan arahnya dengan F gesek. Jadi F cos 37 dikurangi F gesek sama dengan massa dikali percepatan. Kemudian kita operasikan masing-masing nilai yang ada, kita substitusi, didapatkan A itu sama dengan 361,9 dibagi 50, hasilnya itu 7,238 meter per second. Nah, yang ditanya itu kan adalah perpindahan selama 2 detik. Berarti kan yang diketahui ada waktu, kemudian kita sudah dapatkan nilai dari percepatan, kemudian kecepatan awalnya itu adalah 0 karena awalnya dari diam. Berarti kita perlu mencari perpindahan. Berarti kan GLBB ya, rumus GLBB yang berhubungan dengan variabel waktu, variabel percepatan. Berarti kan kita menggunakan rumus yang kedua, jadi S sama dengan V0 ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya karena awalnya yang diketahui dari soal itu adalah 0, berarti setengah dikali 7,238 dikali waktunya itu 2, hasilnya itu 14,476 meter. Hasilnya itu mendekati dengan jawaban di soal itu 14,4 meter. 14,4 meter. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya adalah nomor 7. Sebuah balok 5 kg bergerak mendatar di atas lantai datar yang kasar dengan kelajuan awal 10 meter per second. Jika koefisien gesek kinetik antara balok dan permukaan adalah 0,2, berapa jauh balok akan meluncur sebelum berhenti? Nah, kasusnya itu sama dengan kasusnya itu mirip-mirip dengan soal yang nomor 6 tadi. Namun, berbedanya itu adalah mereka itu mempunyai kelajuan awal dan diketahui adalah kondisi akhirnya itu berhenti. Jadi V akhirnya itu sama dengan 0. Nah, kita bisa gunakan konsep sebelumnya, konsep gaya dan konsep GLBB. Kita tinjau terlebih dahulu gambarnya seperti apa. Ada sebuah balok dengan kecepatan awal 10 meter per second, kemudian dia bergerak karena adanya gaya gesek, otomatis kecepatannya berkurang sehingga mengalami perlambatan, sehingga kondisi akhirnya itu V sama dengan 0. Nah, karena berhubungan dengan gaya gesek, kita harus meninjau gaya normalnya terlebih dahulu. Gaya normal itu ada di gaya vertikal. Jadi karena gayanya hanya ada 2, N dan gaya berat itu sendiri, jadi N sama dengan W. Setelah itu, untuk mencari perlambatannya, kita tinjau secara horizontal. Gaya yang berpengaruh di sini adalah hanya gaya gesek. Jadi min F gesek. Jadi minus ini artinya gaya yang menghambat dari arah pergerakan benda. Kan misal benda ini bergerak ke kanan, gaya geseknya itu ke kiri, makanya itu dianggap negatif. Min F gesek sama dengan M dikali A. Rumusnya itu N dikali mu K sama dengan M dikali A, karena N itu sama dengan W, jadi kita ganti Mg, masanya bisa kita coret, A sama dengan gravitasi dikali mu K. Maaf. Kemudian setelah itu kita substitusikan nilai yang ada, jadi negatif 1,962
Itu perlambatannya. Kemudian kita bisa cari dengan rumus GLBB. Kan di sini kan tidak diketahui waktunya. Berarti kan kita perlu mencari rumus GLBB yang berhubungan dengan perpindahan, tapi tidak ada rumus waktunya. Jadi kita gunakan rumus yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. S yang mau kita cari perpindahan. Kemudian V0 yang sudah diketahui 10. Kemudian VT karena VT itu kan kecepatan akhir. Nah, di soal itu kan diketahui kalau kecepatan kalau benda itu berhenti. Kalau berhenti itu kan berarti mempunyai kecepatan 0. Jadi kita tulis 0, 10 kuadrat ditambah A. A ini kan artinya di sini percepatan. Karena kita punyanya adalah perlambatan, kita masukkan nilai negatif. 2 dikali negatif 1,962 dikali S. Nah, setelah kita operasikan, hasilnya itu adalah 25 meter. Jadi, jawabannya adalah D. Lanjut ke soal yang ke-8. Pada uji balistik, balok kayu 4 kg dikantongkan dengan soda tali ringan sepanjang 10 meter. Balok tersebut ditembak dengan peluru 40 gram dalam arah mendatar. Kemudian peluru bersalang dalam balok dan terayun maksimum membentuk sudut 60 derajat terhadap arah vertikal. Perkirakan kecepatan peluru tersebut. Jadi kalau kita menemukan soal seperti ini, ada balok yang kita gantungkan, kemudian ditembak dengan peluru, kemudian bergerak bersama sehingga membentuk terayun maksimum dan membentuk sudut tertentu. Ini adalah menggunakan dua konsep ya teman-teman, yakni konsep hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Jadi yang pertama itu kita gambarkan terlebih dahulu kondisinya. Kita tuliskan dulu hal-hal yang diketahui. Ada 4 kg, massa peluru itu kan 40 gram, jangan lupa kita convert ke satuan internasional, kilogram. Kemudian diketahui L ini artinya panjang dari tali ya teman-teman, 10 meter. Nah, yang pertama itu kita tinjau hukum kekekalan momentumnya terlebih dahulu. Jadi hukum kekekalan momentumnya itu kita tinjau M1V1, M2V2, M1V1 aksen, M2V2 aksen. Nah, kita tinjau M1-nya itu kita anggap sebagai M peluru, M2-nya itu M kayu. Nah, karena benda ini, karena pelurunya itu bersarang di dalam balok, kemudian bergerak bersama, jadi kecepatan akhirnya itu sama ya teman-teman. Jadi kayak tumbukan tidak lanting sama sekali, berarti kan terjadi perubahan energi. Makanya kita pakai konsep hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Nah, kemudian kita dapatkan sebuah persamaan, yakni 0,04 V1. V1 adalah kecepatan awal peluru sama dengan 4,04 V aksen. Ini adalah kecepatan kedua benda, kecepatan peluru dan kayu sesaat setelah mereka bersarang di dalamnya. Jadi kayak kecepatan sesaatnya setelah tumbukan. Nah, kemudian ini kan karena ada dua variabel hal yang tidak kita ketahui, sedangkan kita hanya punya satu persamaan, berarti kan kita butuh satu persamaan lagi. Nah, itu kita dapat dari hukum kekekalan energi. Jadi kita hukum kekekalan energi itu kita meninjau dua kondisi. Yang pertama itu kondisi ketika sesaat setelah tumbukan. Jadi ketika peluru bersarang di dalam balok, jadi kan kedua benda itu mempunyai kecepatan awal ya. Jadi V aksen itu. Kemudian kondisi akhirnya ketika balok ini terayun secara maksimum, jadi mereka itu tidak punya kecepatan, jadi semua energi kinetiknya itu sudah terkonvert menjadi energi potensial. Nah, energi potensial itu berhubungan dengan yang namanya tinggi. Tinggi itu kan vertikal ya teman-teman, sedangkan ini kan miring, kemudian membentuk sudut. Nah, kita perlu mencari sisi vertikalnya dengan apa? Dengan cara proyeksi. Jadi kan ini L-nya itu kan 10 meter, kemudian ada sudutnya 60. Karena gampangnya itu karena dekat dengan sudut, berarti tinggal kita kali dengan cos. Jadi setengah MV aksen kuadrat sama dengan MGH. Jadi M-nya itu karena kita meninjau ketika setelah tumbukan, jadi kedua benda tersebut jadi ada peluru dan kayu. Jadi M-nya itu M peluru ditambah M kayu. Kemudian dikali M dikali G dikali H. Kemudian kita coret M-nya. Kemudian karena hanya itu adalah tadi L cos 60, kita ganti hanya itu jadi L cos 60. Jadi ntar V aksennya itu jadi akar 2 dikali gravitasi dikali L dikali cos 60. Di sini saya pakai gravitasinya 10 ya teman-teman.
didapatkan V akselnya itu adalah 10 meter per second. Kemudian kita substitusi ke persamaan yang satu, didapatkan V1-nya itu 1010 meter per second. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Kemudian lanjut ke soal yang ke-9. Sebuah benda bergerak dengan percepatan 2t plus 6 meter per second kuadrat. Jika kecepatan awal benda itu 10 meter per second, apakah kecepatan benda saat sudah bergerak 4 detik? Maaf. Jika kecepatan awal benda 10 meter per second, berapakah kecepatan benda saat waktunya itu 4 detik? Nah, seperti yang saya bilang, jikalau ada fungsi posisi, kita turunkan terhadap waktu itu menjadi fungsi kecepatan, kita turunkan lagi menjadi fungsi percepatan. Nah, jikalau ada fungsi percepatan, yang ditanya itu adalah fungsi kecepatan, berarti kan ibaratnya kayak naik ya gitu ya. Jadi kayak lawan arah dari konsep yang tadi. Nah, arah lawan dari diferensial itu adalah integral. Jadi kita perlu mengintegralkan fungsi dari percepatan ini. Jadi diketahui adalah fungsi percepatan 2t plus 6. Kemudian kita integralkan. Nah, percepatan itu adalah kan turunan dari kecepatan terhadap waktu. Kemudian kita kalikan semua ruas dengan fungsi waktu dt. Jadi kan dv sama dengan 2t plus 6 dt. Kemudian kita integralkan kedua ruas, integral tak tentu. Integral dari dv itu kan adalah v, integral dari 2t itu adalah t kuadrat, integral dari 6 itu adalah 6t. Nah, karena ini sifatnya integral tak tentu, itu menghasilkan yang namanya konstanta. Nah, konstanta di sini adalah sifatnya adalah kecepatan awal yang diketahui dari soal V0. Seperti itu teman-teman. Jadi kita substitusikan nilai C-nya itu menjadi 10. Jadi didapatkan fungsi V-nya itu T kuadrat plus 6T plus 10. Jadi kita masukkan nilai T sama dengan 4. 4 kuadrat ditambah 6 dikali 4 ditambah 10 sama dengan 50 meter per second. Jadi jawabannya adalah D, 50 meter per second. Nah, ke soal yang ke-10, posisi partikel dalam fungsi waktu dinyatakan dengan R2T kuadrat plus 4T plus 10I ditambah 4T pangkat 3 min 4T kuadrat plus 6TC. Jadi di sini mirip-mirip kayak soal-soal sebelumnya, namun ini adalah dalam fungsi vektor I dan C. Jadi adalah fungsi vektor dua dimensi. Anggap saja kayak misal kayak X dan Y kalau di koordinat kartesius. Nah, berapakah besar kecepatan saat T sama dengan 2? Jadi diketahui adalah fungsi posisi, yang di sana adalah fungsi kecepatan. Jadi tinggal kita diferensialkan masing-masing arah dari vektornya. Jadi tinggal kita turunkan saja. Maaf ini bukan sama dengan ya teman-teman. Ini salah tulis. 2T kuadrat ditambah 4T ditambah 10 dalam arah I ditambah 4T pangkat 3 min 4T kuadrat plus 6T dalam arah J, kita turunkan. Dan 2T kuadrat itu kalau kita turunkan menjadi 4T. 4T kita turunkan menjadi 410 diturunkan menjadi 0. Itu jadi arah I. Kemudian 4T pangkat 3 itu kita turunkan menjadi 12T kuadrat. 4T kuadrat kita turunkan menjadi 8T, kemudian 6T jadi 6. Nah, kita dapatkan fungsi kecepatannya. Nah, karena yang ditanya itu T sama dengan 2, kita substitusikan nilai T sama dengan 2. Didapatkan hasil akhirnya itu 12I ditambah 38J. Karena di jawabannya itu mintanya dalam resultan. Jadi kita perlu meresultan dari vektor-vektor ini. Jadi resultannya itu bisa kita dengan pakai konsep Pitagoras. Jadi 12 kuadrat ditambah 38 kuadrat, kemudian diakarkan hasilnya itu 39,85 meter per second. 39 berarti kita jawabannya mendekati A. Selanjutnya adalah sebuah pile driver mempunyai hammer seberat 4 ton diangkat setinggi 1 meter dalam waktu 2 detik. Dengan mengasumsikan tidak ada percepatan hammer, ketika diangkat berapakah daya yang dibutuhkan mesin untuk mengangkat hammer tersebut. Jadi
konsepnya itu di sini itu kita mencari daya. Daya itu artinya usaha W dibagi waktu. Jadi waktunya sudah tahu, jadi yang belum diketahui adalah usaha. Nah, usaha sendiri itu kan rumusnya itu gaya dikali perpindahan. Nah, karena ini adalah kita mengangkat hammernya itu ke atas, jadi gaya yang berpengaruh di sini adalah gaya berat dari hammer. Kemudian berapa perpindahannya? Diangkat setinggi 1 meter, berarti hanya itu sama dengan 1 meter. Jadi rumusnya itu kan P sama dengan W dikali T. W dibagi waktu. Usaha dibagi waktu. Nah, usaha itu kita kan dengan gaya berat dikali H. Jadi tinggal kita substitusikan nilai yang ada. Hasilnya itu 19,62. 19,62 dikali 10 pangkat 3 watt. Kita jadikan ke kilowatt, kita bagi 10 pangkat 3 jadi 19,62 kilowatt. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut ke soal yang ke-12. Sebuah pesawat terbang bermasa 40 ton mempunyai mesin yang menghasilkan gaya 140 kN selama lepas landas. Berapakah panjang minimum landasan jika untuk memulai terbang diperlukan laju 60 meter per second? Jadi sebuah pesawat itu mempunyai mesin yang menghasilkan gaya itu 140 kN. Sedangkan jikalau pesawat itu mau terbang landas, yaitu harus memiliki kecepatan setidaknya itu 60 meter per second. Nah, berapakah jarak minimum landasan? Jadi kita bisa pakai konsep uh, kekekalan energi. Jadi gaya terhadap gaya yang dipengaruhi karena gaya itu harus sama dengan energi yang dipengaruhi karena gaya itu besarnya itu harus sama dengan uh, usaha akibat energi kinetik atau kecepatan. Jadi W1 sama dengan W2. Berarti kan usaha energi karena gaya F dikali S harus sama dengan energi kinetik dari pesawat setengah dikali M dikali V kuadrat. Nah, oh iya jangan lupa kalian convert ke satuan internasional agar memudahkan perhitungan. Kemudian 140 dikali 10 pangkat 3 dikali S sama dengan setengah dikali 40 dikali 10 pangkat 3 dikali kecepatannya 60 meter per second. Bisa kita coret 10 pangkat 3-nya. Kemudian S sama dengan 4 dikali 60 kuadrat dibagi 2 dikali 14, hasilnya itu 514,29 meter. Jadi mendekati 514 meter kalau di pilihan soalnya. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Lanjut ke soal yang ke-13. Sebuah mobil bermasa 1,3 ton bergerak di jalan melingkar yang mempunyai jejari 30 meter. Bila koefisien gesekan antara ban mobil dengan permukaan jalan adalah 0,6, berapakah kecepatan maksimum mobil sehingga mobil itu tidak tergelincir? Jadi di soal ini itu ada sebuah mobil yang punya massa 1,3 ton. Itu berjalan dengan lintasan melingkar. Nah, di lintasan melingkarnya sendiri itu mobil itu punya gaya gesek. Nah, gaya gesek itu adalah di sini adalah fungsinya itu gaya yang menyebabkan mobil itu tidak tergelincir. Jadi arahnya ke dalam. Gampangnya seperti itu. Jadi untuk mengerjakan soal ini karena berhubungan dengan gaya gesek, kita perlu meninjau gaya vertikalnya dahulu untuk mendapatkan nilai dari gaya normal. Karena disebutkan itu tidak ada gaya lain di arah vertikal, jadi gaya normalnya itu sama dengan gaya W. Jadi N sama dengan MG. Jadi karena berada di lintasan lingkaran itu biasanya identik dengan yang namanya gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal itu adalah gaya yang mengarah ke dalam. Nah, gaya yang mengarah ke dalam ini adalah gaya yang menyebabkan suatu benda itu bisa berputar. Jadi kan mobil ini bergerak ke sana. Karena gaya gesek ini mengarah ke dalam, jadi mobil ini itu bisa bergerak melingkar seperti ini. Tidak bergerak lurus seperti ini. Jadi makanya itu gaya sentripetal di sini itu adalah F gesek. F gesek sama dengan mv kuadrat per R. Jadi gaya sentripetal itu adalah mv kuadrat per R. F sentripetal di sini adalah F gesek.
Jadi kita ganti jadi F gesek. F gesek itu adalah nilainya adalah gaya normal dikali mu K. Kita substitusikan nilai yang ada, N sama dengan W, Mg mu K sama dengan mv kuadrat per R. Kita coret masing-masing dari M. Kita dapatkan V sama dengan akar dari gravitasi dikali R jari-jari dikali mu K. Kita substitusikan nilai yang ada, hasilnya adalah 47,83 km per jam. Hasilnya itu adalah 13,29 meter per second. Karena di jawabannya itu diminta dalam kilometer per jam, kita kali dengan 3,6, hasilnya itu 47,8 km per jam. Tujuh koma delapan. Jawabannya adalah A. Kemudian soal yang ke-14, sebuah lintasan jalan melingkar mempunyai jejari 30 meter didesain untuk dilewati mobil dengan kecepatan 40 km per jam. Koefisien gesekannya itu adalah 0,35. Sebuah mobilnya itu bermasa 1,1 ton. Jadi dimintanya itu sudut maksimal agar mobil dengan seberat 1,1 ton itu bisa bergerak dengan kecepatan 40 km per jam tanpa tergelincir. Jadi konsepnya sebenarnya mirip dengan soal yang nomor 13. Bedanya itu kasusnya itu dalam bidang miring. Jadi ada sudut di sini. Jikalau seperti ini itu kita perlu meninjau masing-masing dari gaya. Jadi mobil ini kan pasti punya gaya berat ke bawah. Kemudian ada gaya normal. Gaya normal itu kan tegak lurus dengan bidang. Jadi bidang permukaannya itu kan miring. Jadi tegak lurus, jadi arahnya ke sini. Kemudian ada gaya gesek ke sini arahnya. Kemudian kita proyeksikan dengan sudut masing-masing. Jadi ini F cos, F sin, kemudian N-nya kita proyeksikan juga jadi N sin, jadi N cos. Nah, kita perlu meninjau gaya vertikalnya terlebih dahulu karena ini kan berhubungan dengan gaya gesek. Kita perlu mencari nilai dari gaya normalnya. Nah, gaya normal itu kita harus meninjau gaya vertikal. Nah, karena benda ini itu kan tidak tergelincir, berarti kan tidak bergerak ke atas, tidak bergerak ke bawah, diharapkannya seperti itu. Nah, berarti kan dia itu berarti kan kita perlu meninjau gaya-gaya yang ada di vertikal, atas dikurangi bawah. Berarti kan N cos alpha sama dengan, berarti kan gaya yang ke bawah F gesek sin alpha dengan W. Nah, F gesek sin alpha itu kan N dikali sin alpha mu K. Kemudian kita bina ruaskan ke kiri, kita keluarkan N-nya. Jadi didapatkan rumus N gaya normalnya seperti ini. Nah, kita simpan terlebih dahulu persamaan N ini. Kemudian sama kayak soal sebelumnya, setelah kita tinjau vertikal, kita tinjau gaya sentripetalnya. Nah, gaya sentripetal itu kan gaya mengarah ke dalam. Berarti kan kita ambil di N sin alpha dan F gesek cos alpha. Kita substitusikan nilai yang ada. F gesek cos alpha ditambah N sin alpha sama dengan mv kuadrat per R. Nah, kita ganti F geseknya itu jadi N mu K. Setelah itu kan N-nya itu bisa kita keluarkan N dikali mu K cos alpha dikali ditambah sin alpha sama dengan mv kuadrat per R. Nah, N-nya itu kan kita punya ini. Kita substitusikan ke sini. Kemudian jadi mohon maaf terdapat kesalahan audio. Jadi saya tinjau ulang mulai dari gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal itu kan gaya yang mengarah ke dalam. Jadi kalau di sini ada F gesek cos alpha dengan N sin alpha. Jadi kita substitusikan F gesek cos alpha, N sin alpha sama dengan mv kuadrat. Kita substitusikan N mu K cos alpha plus N sin alpha mv kuadrat per R. Nah, nilai N ini kan bisa kita keluarkan ya teman-teman. Jadi N dalam kurung mu K cos alpha ditambah sin alpha. Nah, nilai gaya normal sendiri kan dari persamaan awal ini kita bisa dapatkan Mg per cos alpha min sin alpha mu K. Kita substitusikan nilainya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk mempermudah perhitungan, di ruas kiri kita kali cos alpha per cos alpha. Nah, dihasilkan itu menjadi G dikali mu K plus tan alpha per 1 min tan alpha mu K sama dengan mv kuadrat per R. Nah,
Kita kali silang, dikali silang seperti ini, kemudian didapatkan persamaan seperti ini. Kemudian kita kali ke dalam kurung, hasilnya jadi seperti ini. Nah, yang mau kita cari itu kan sudut ya teman-teman. Jadi kita perlu kelompokkan tan alfa dengan tan alfa. Jadi seperti ini. Kemudian tan alfanya kita keluarkan dan kita bagi kedua ruas dengan G dikali R ditambah V kuadrat mu K, didapatkan persamaannya jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai yang ada, yang kita ketahui dari soal dan yang kita cari, didapatkan tan alfanya itu 0,060589. Nah, ini kan masih bentuk dalam tan alfa. Yang kita butuhkan adalah sudut. Jadi kita perlu mencari arstan dari nilai ini. Didapatkan sudutnya itu sebesar 3,47 derajat. Jadi hasilnya itu adalah 3,47 derajat di E. Baik, lanjut ke soal yang ke-15. Sebuah kotak kayu diangkut dengan sebuah mobil bak terbuka. Koefisien gesek statiknya itu antara lantai bak mobil dengan kotak kayu adalah 0,5. Berapakah jarak penghentian maksimum mobil jika berjalan dengan kecepatan 50 km per jam dan diperlambat secara seragam sedangkan kotak kayu itu tidak bergeser ke depan? Jadi ada sebuah mobil bergerak dengan kecepatan V awal dengan 50 km per jam, kita ubah menjadi meter per second. Nah, mobil ini tuh membawa box kayu. Nah, yang diminta itu jarak. Jadi mobil itu ini tuh ingin berhenti. Nah, berarti kan kita butuh jarak perhentian sejauh S ini ya. Nah, S ini tuh diperlukan berapa agar ketika mobil ini berhenti itu balok ini tidak bergerak sama sekali. Nah, bisa kita cari karena ini berhubungan dengan gaya gesek. Kita tinjau secara gaya vertikalnya karena hanya ada dua gaya, yakni gaya normal dan gaya berat. Jadi gaya normalnya itu adalah gaya berat itu sendiri. Kemudian kita tinjau gaya horizontalnya dari Fx M dikali A, kita pakai gaya geseknya untuk mencari perlambatannya. Didapatkan itu A sama dengan min G mu sama dengan perlambatannya itu negatif 4,905. Kemudian kita mencari S ini bisa dengan GLBB. Jadi pakai rumus yang ketiga ya teman-teman, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS 0 sama dengan karena diharapkan mobil ini berhenti, jadi VT-nya itu sama dengan 0. Kita substitusikan nilai yang ada, hasilnya itu 20 meter. Jadi mobil itu berhenti dengan jarak minimumnya itu 20 meter agar balok kayu yang ada di mobil itu tidak bergerak ke depan. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal yang ke-16. Sebuah kotak kayu 2 kN diangkut dengan sebuah mobil bak terbuka dengan lantai bak mobil yang licin. Mobil itu dipercepat secara seragam dari diam menjadi 30 km per jam. Dalam jaraknya itu 30 meter. Nah, rentang waktu tersebut, jadi selama perubahan kecepatan tersebut hingga menempuh jarak 30 meter, terdapat pergeseran kotak kayu itu 1 meter ke belakang. Hitung koefisien gesek antara lantai mobil dengan kotak kayu. Nah, di soal ini itu sebenarnya mirip dengan soal yang di atas, tapi karena kasusnya lebih kompleks, kita harus menggunakan yang namanya gerak relatif ya teman-teman. Gerak relatif itu artinya itu gerak dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi kayak kita menggunakan kerangka yang berbeda, bisa kerangka non inersia maupun kerangka inersia. Kerangka non inersia itu adalah misal kita berada di suatu mobil. Nah, mobil itu kan berarti mempunyai kecepatan dan percepatan. Jadi mobil itu dianggap sebagai kerangka non inersia. Jadi bisa berhubungan dengan yang namanya gerak relatif. Nah, kita tinjau, jadi kasusnya itu ada sebuah mobil bergerak ke depan yang awalnya diam,
kemudian dipercepat sehingga kecepatannya menjadi 30 km per jam, kita convert ke meter per second jadi 8,33. Nah, setelah itu menyebabkan balok ini tuh bergerak ke belakang sejauh 1 meter. Yang dicari itu adalah koefisien gesek antara lantai dengan bak mobil. Nah, cara mencarinya itu kita harus mencari percepatan dari mobilnya itu sendiri dengan rumus GLB VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikali 2 dikali A dikali S. Nah, kan diketahui kan jarak tempuhnya itu setelah dapat kecepatan akhirnya itu 8,33 meter per second atau 30 km per jam itu 30 meter kan. Nah, kita substitusikan nilai yang ada di sini. Kemudian kita bisa mencari dari percepatan dari truknya. Nah, didapatkan itu 1,1574 meter per second. Kemudian kita bisa mencari waktunya. Waktunya itu dengan rumus GLBW yang pertama, VT sama dengan V0 dikali A dikali T. Nah, karena kecepatan awalnya 0, kita anggap ini 0. Kemudian kita cari waktunya, T sama dengan kecepatan akhir dibagi percepatan sama dengan 7,2 second. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk truk dari kecepatan 0 ke kecepatan 30 km per jam yang menyebabkan balok itu berpindah 1 meter ke belakang itu butuh waktu 7,2 second. Nah, berarti kan kita perlu meninjau percepatan relatif ya, percepatan antara truk dan kotak atau kotak kayu. Nah, itu kita bisa pakai yang namanya rumus GLBB juga, tetapi dengan uh, penamaan yang berbeda, yakni A-rel atau A relatif. Nah, berarti kan awalnya itu kan diam, jadi kan kita bisa pakai rumus yang kedua, X sama dengan setengah A dikali T kuadrat. Kan perpindahannya itu sejauh 1 meter, jadi 1 sama dengan setengah dikali A relatif dikali waktunya itu kan berarti kan 7,2. Jadi A relnya itu bisa kita cari jadi 0,0386 meter per second kuadrat. Kemudian kita mencari percepatan dari boxnya. Kita bisa mengurangi A truk dengan A relatif. Nah, berarti kan 1,1574 dikurangi 0,0386, hasilnya itu 1,119. Nah, setelah itu kita bisa tinjau dari segi gayanya. Kan sudah dapat A boxnya. Jadi kan kita tinggal tinjau koefisien gesek antara permukaan mobil dengan kayu ya teman-teman. Permukaan lantai bak mobil dengan kayu. Jadi sigma fx sama dengan m dikali a, f gesek sama dengan m dikali a. Kan karena adanya hanya gaya gesek, jadi negatif n mu dikali m dikali a, kita ganti n-nya itu jadi gaya berat, m dikali g sama dengan m dikali a, m-nya bisa kita coret. Kemudian didapatkan a sama dengan min g dikali mu. Jadi kan kita bisa dapatkan mu sama dengan a dibagi negatif gravitasi. Nah, karena mu itu nilainya itu pasti positif, jadi kita tulis saja atasnya jadi negatif biar hasilnya positif, jadi hasilnya itu 0,11. Jawabannya adalah A. Nomor 17, mobil massa 2000 kg melaju ke barat dengan laju 10 km per jam dan minivan itu 3000 kg melaju ke timur dengan laju 90 km per jam. Nah, kemudian bertumbukan secara lenting sempurna. Nah, kecepatan mobil setelah tumbukannya itu berapa? Jadi ada dua mobil, anggap saja barat ke sana, timur ke sini ya teman-teman. Jadi ada dua mobil, yang satu mobil biasa, yang satu minivan, bertumbukan secara lenting sempurna. Nah, ciri-ciri dari lenting sempurna biasanya itu hasil akhirnya itu masing-masing dari kendaraan itu arah setelah tumbukannya itu biasanya berlawanan. Jadi misal mobil itu ke kanan, jadi hasil akhirnya itu jadi ke kiri. Nah, kalau ada soal seperti ini tuh kita tinjau dari hukum kekekalan momentumnya terlebih dahulu, M1V1, M2V2 sama dengan M1V1 aksen, M2V2 aksen. Nah, jangan lupa di sini karena arahnya berlawanan, anggap salah satunya adalah negatif. Jadi misal saya anggap minivan-nya itu arahnya itu ke kiri, arahnya itu negatif. Jadi 2000 dikali 30 dikurangi 3000 dikali 25 sama dengan, nah yang sebelah kanannya itu anggap saja semuanya positif.
Nah, didapatkan rumusnya seperti ini. Nah, ini kan masih ada dua variabel yang belum diketahui, jadi kita perlu cari satu variabel lagi, satu persamaan lagi, dengan meninjau dari koefisien restitusi. Nah, yang diketahui itu kan lenting sempurna, jadi E-nya itu sama dengan 1. Nah, rumus dari koefisien restitusi itu adalah V2 aksen dikurangi V1 aksen per V1 min V2. Kemudian kita garis silang, jadi V1 min V2 sama dengan V2 aksen min V1. Nah, karena arah ke kiri itu negatif, jadi V1 dikurangi negatif V2, jadi 30 ditambah 25. Nah, karena yang mau kita cari adalah kecepatan dari mobil satu, jadi kita mengidentifikasi dari kecepatan dari minivan-nya untuk disubstitusi ke sini. Nah, substitusi nilai V2 aksen ke persamaan awal, didapatkan hasil akhirnya itu seperti ini. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 5000, hasilnya itu 36 meter per second. Jadi artinya negatif itu artinya mobil ini itu setelah bertumbukan bergerak awalnya dari ke kanan jadi ke kiri. Jadi bergerak ke kiri sebesar 36 meter per second. Jadi jawabannya adalah ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah nomor 18. Peluru dengan massa 10 gram ditembakkan oleh sniper dengan ketinggian awalnya itu 90 meter. Di atas tanah datar membentuk sudut 37 derajat arah mendatar. Laju awalnya itu 25 meter per second. Jadi dari soal diketahui itu menggunakan konsep yang namanya gerak parabola. Nah, namun gerak parabolanya itu kondisinya itu dia itu punya yang namanya Y0 ketinggian awal. Yang dicari adalah jarak dari tempuh. Jadi jarak dari sini peluru ditembakkan sampai ke tanah. Nah, jaraknya itu berapa? Nah, kita bisa pakai konsepnya itu dengan menggunakan konsep gerak parabola. Y sama dengan Y0 ditambah V0 sin theta T dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, Y itu kan artinya ketinggian akhir. Nah, karena di kondisi ini tanahnya itu sama dengan 0, jadi kita tinjau data tumpuannya itu tanahnya itu adalah nilai dari nolnya. Jadi karena ketinggian akhirnya itu di tanah, jadi ini 0. Y0 itu adalah ketinggian awal, jadi kan peluru ini kan ditembakkan dari ketinggian 90 meter, jadi Y0-nya 90. Kemudian kita substitusikan nilai yang ada, didapatkan persamaan akhirnya itu seperti ini. Jadi ini kayak persamaan kuadrat ya teman-teman, dengan variabel T. Jadi kita bisa menggunakan rumus ABC. A itu adalah koefisien dari T kuadrat, jadi min 4,905. B itu adalah koefisien dari T, jadi 15. C adalah konstanta, jadi 90. Kita gunakan rumus ABC min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, didapatkan hasil akhirnya seperti ini. Nah, karena waktu itu adalah tidak bisa nilainya negatif, selalu bernilai positif, jadi ini jadi negatif ya teman-teman. Jadi didapatkan waktunya itu 6,073 second. Nah, setelah mencari waktu, nah di gerak parabola sendiri itu di sumbu Y-nya itu adalah GLBB, di sumbu X-nya adalah GLB. Jadi kita bisa mencari rumusnya itu dengan rumus GLB, yakni kecepatan di sumbu X dikali waktu. Kita substitusikan nilai yang ada, didapatkan kecepatan didapatkan jarak tempuhnya itu 121,546 meter. Jawabannya mendekati 102. Ya, kita tuliskan di sini ya teman-teman di nilai E. Kemudian selanjutnya adalah di nomor 19. Pada pemasangan tiang pancang sepanjang 12 meter diletakkan vertikal. Kemudian dipalu dengan menjatuhkan martil 100 kg 0,5 meter di atasnya. Jika gaya tahan tanah itu 10.000 Newton, butuh berapa kali timpa agar tiang pancang itu rata dengan tanah? Nah, kita gambarkan terlebih dahulu kondisi soalnya. Jadi ada tiang pancang sepanjang 12 meter. Kemudian kita ingin meratakannya dengan tanah. Nah,
kita gunakan martil. Jadi kita jatuhkan martil dengan selisih ketinggian dengan tiang pancang itu 0,5 meter. Jadi kita lakukan berulang-ulang. Nah, yang ditanya itu berapa kali timpaan martil terhadap tiang pancang agar rata dengan tanah. Nah, kita yang pertama itu kita harus mencari energi yang harus kita butuhkan untuk meratakan martil dengan tanah. Nah, berarti kan kita perlu yang namanya usaha. Nah, usaha itu kan gaya dikali perpindahan ya teman-teman. Jadi kan di sini ada gaya tahan tanah. Jadi kita gunakan gaya tersebut. F sama dengan 10.000 Newton dikali kan karena ingin meratakan. Jadi kan perpindahannya itu sepanjang tiang pancang tersebut 12 meter. Jadi 10.000 dibagi 12 sama dengan 120.000. Nah, kan karena kita menggunakan martil, jadi kita harus mencari satu kali timpaan martil itu energinya berapa. Nah, kita bisa menggunakan konsep energi potensial MGH. MGH berarti kan kita kan menjatuhkan martil itu sejauh 0,5 meter, berarti hanya itu kita anggap jadi 0,5. Kemudian kita cari itu, jadi satu kali timpaan martil itu besarnya itu 490,5. Nah, itu baru satu kali. Jadi kan kita butuh jadi 120.000. Nah, makanya itu rumusnya itu W1. W1 ini sama dengan satu kali timpaan martil dikali NN itu seberapa banyak timpaan martil tersebut. Setelah itu kita cari, didapatkan itu 245 kali timpaan. Jadi jawabannya adalah teman-teman. Kemudian lanjut ke soal yang ke-20. Diketahui ada bola batu solid bermasa 10 kg jatuh dari ketinggian 5 meter, kemudian membentur lantai, kemudian terpantul ke atas. Anggap proses tumbukannya itu 0,1 detik, koefisien tumbukannya itu 0,5 second, perkirakan gaya rata-rata yang diberikan batu ke lantai. Nah, itu kayak soal yang di atas, berarti kan kita menggunakan hubungan antara momentum dan impuls. Jadi ada sebuah batu jatuh. Nah, posisi A itu adalah kecepatan sesaat sebelum tumbukan. Kemudian di posisi B itu adalah kecepatan sesaat setelah tumbukan menyentuh tanah. Nah, berarti kan kita butuh dua variabel itu untuk disubstitusikan ke persamaan yang ini. Persamaan antar hubungan momentum dan impuls. Nah, bisa kita cari untuk di kondisi A itu kan berarti kan kecepatan sebelum tumbukan. Nah, kita bisa cari dengan gerak jatuh bebas VY kuadrat sama dengan 2GY. V-nya didapatkan 10 meter per second. Nah, berarti kan setelah itu kan terjadi tumbukan. Otomatis kecepatannya berbeda. Kan yang awal itu kan VY itu kan yang di kondisi A awalnya itu kecepatannya ke bawah, kemudian menjadi kecepatannya ke atas karena tumbukan. Nah, mencari tumbukannya itu karena yang diketahui adalah koefisien restitusi, kita bisa mencarinya dengan rumus koefisien restitusi E sama dengan V1 aksen dikurangi V2 aksen V2 min V1. Nah, ini kan bertumbukan dengan lantai. Jadi anggap saja V2-nya itu lantai. Nah, lantai itu kan tidak bergerak, tetap diam. Jadi anggap saja V2 dan V2 aksennya itu sama dengan 0. Ini dikurang ya teman-teman. Jadi V1 dikali V1 sama dengan per negatif V1. Jadi V1 aksen sama dengan negatif dikali V1. Hasilnya itu 5 meter per second. Jadi negatif di sini itu artinya itu benda itu yang awalnya bergerak ke bawah dengan kecepatan ke bawah menjadi ke atas. Jadi kan berlawanan arah. Jadi anggap saja ini adalah nilai negatif. Oke. Nah, untuk mempermudah pekerjaan, anggap saja arah ke atas itu adalah nilai positif. Jadi 10 ini jadi nilai negatif ya teman-teman. 10 ini menjadi nilai negatif. Jadi kita masukkan nilai yang ada. F delta T sama dengan M dikali V1 aksen dikurangi V1. Kemudian F dikali 0,1 sama dengan 10. 5 dikurangi negatif 10. Nah, ini positif ya teman-teman. Salah tulis. Didapatkan jadi 1500 Newton. Nah, tadi kan kesepakatan kita adalah 1500 Newton. Artinya kan positif hasilnya. Berarti kan
gayanya itu mengarah ke bawah. Seperti soal ke-21, seorang mahasiswa melemparkan kerikil bermasa 20 gram miring ke atas dengan kecepatan awal V0 sama dengan 30 I ditambah 39,2 J. Jadi itu dalam bentuk vektor. Yang ditanya itu adalah jarak mendatar maksimum. Jadi soalnya sama saja menggunakan konsep parabola, bedanya di sini V0-nya itu disajikan dalam bentuk data vektor. Jadi yang pertama itu kita perlu mencari yang namanya sudutnya, teman-teman. Nah, sudutnya itu 30 I kita anggap saja sebagai sumbu X. Jadi sumbu X, J itu sebagai sumbu Y. Nah, tan itu kan kita bisa cari itu tan perbandingan antara depan dan samping. Depannya itu sebagai Y, sampingnya itu I, sampingnya itu X atau I. Berarti kan kita bisa mencari sudutnya itu dengan cara 39,2 dibagi 30 sama dengan 1,31. Nah, itu masih nilai dari tan alfa. Kemudian kita cari alfanya itu dengan arstan didapatkan 52,573. Nah, kemudian itu kita mencari resultannya terlebih dahulu. 30 kuadrat, 39 kuadrat, kemudian kita akarkan sama dengan 49,362 meter per second. Nah, yang ditanya itu kan adalah jarak maksimum. Nah, jarak maksimum itu rumusnya kalau di internet itu rumus cepatnya seperti ini. V0 kuadrat sin kuadrat 2 theta per G. Kita substitusikan nilai yang ada, didapatkan hasilnya itu 240 meter. Jawabannya adalah C, teman-teman. Lanjut ke soal yang ke-22. Balok bermasa 20 kg berada di atas bidang datar yang kasar dengan mu S 0,6, mu K 0,4 bila balok didorong secara horizontal. Gayanya itu 115 Newton. Yang dicari itu adalah besar gaya gesek dan percepatannya. Jadi konsepnya sama seperti yang di awal. Kita harus menguji apakah benda itu bergerak atau tidak. Nah, jadi kita gambarkan ada sebuah balok didorong dengan 115 Newton, kemudian ada gaya berat dan ada gaya normal. Nah, untuk karena berhubungan dengan gaya gesek, kita cari dulu gaya normalnya itu apa. Nah, karena hanya ada dua gaya, jadi gaya normalnya itu adalah gaya berat itu sendiri sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, kemudian kita uji gerak benda. Uji gerak bendanya itu adalah sama seperti sebelumnya. Kita uji gerak yang mendorong benda ke depan, kemudian kita bandingkan dengan gaya gesek statis. Nah, jika gaya F-nya itu lebih besar dari gaya gesek statis, maka benda itu akan bergerak dan mempunyai percepatan. Nah, kita substitusikan 115. Kemudian kita substitusikan gaya gesek statisnya 20 dikali gravitasi dikali mu S. Hasilnya itu seperti ini. Nah, 115 itu kan sebenarnya kan lebih kecil dari 117,72. Berarti kan kalimat ini kan tidak benar, otomatis benda itu tidak bergerak. Nah, definisi dari benda itu tidak bergerak berarti kan gaya geseknya itu sama dengan gaya dorongnya. Berarti kan gaya geseknya itu 115 Newton, percepatannya sama dengan 0. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah B, teman-teman. Kemudian lanjut ke 23. Benda bermasa 5 kg mula-mula itu diam, kemudian dipercepat oleh suatu gaya tetap 10 Newton. Setelah menempuh jarak 25 meter, kelajuan benda tersebut adalah. Jadi perlu kita gambarkan terlebih dahulu kondisinya. Jadi ada sebuah balok benda dengan kecepatan awalnya itu 0. Kemudian diberikan gaya konstan 10 Newton. Setelah itu bergerak sejauh 25 meter. Yang ditanya itu kecepatan setelah 25 meter. Karena tidak ada berhubungan dengan gaya gesek, kita tidak perlu meninjau secara vertikalnya. Nah, kita bisa langsung ke horizontalnya. Karena gayanya itu hanya cuma satu, jadi F sama dengan M dikali A 10 sama dengan 5 dikali A. Kita bagi kedua ruas dengan 5, didapatkan A-nya itu 2 meter per second kuadrat. Nah, kemudian kita mencari kecepatannya, kita butuh persamaan GLBB yang menghubungkan antara variabel A, kemudian kecepatan tanpa adanya waktu. Kemudian kita dapatkan rumus yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kita substitusikan nilai yang ada, hasilnya itu 10 meter per second. Jadi jawabannya adalah
Yang C ya teman-teman. Ke-24. Sebuah palu bermasa 31,4 kg menghantam paku baja berdiameter 2 cm dengan kecepatan 20 meter per second, kemudian memantul dengan kecepatan 10 meter per second. Setelah menyentuh paku selama 0,1 second, berapakah regangan rata-rata? Jadi soalnya itu sama kayak soal-soal sebelumnya, menggunakan hubungan antara momentum dan impuls, namun ditambahkan dengan konsep regangan. Regangan itu gaya dibagi luas. Jadi sama saja ya teman-teman, cuma ada tambahan mencari regangan saja. Jika kita gambarkan ada sebuah palu, kemudian menghantam paku yang awalnya itu kecepatannya 20 meter per second, kemudian memantul menjadi 10 meter per second. Nah, tinggal kita substitusikan nilai yang ada. Kita bisa mencari A-nya terlebih dahulu karena pakunya itu diketahui adalah dalam diameter, berarti kan luasannya itu dalam lingkaran ya teman-teman. Kita cari luasannya itu dengan rumus seperempat pi d kuadrat, didapatkan luasnya hasilnya seperti ini. Kemudian kita tinggal substitusikan nilai yang ada karena sudah diketahui semua, namun dengan harus kita perhatikan terlebih dahulu. Di sini kan awalnya itu kan V awalnya itu kan arahnya misal ke sini ya teman-teman. Kemudian memantul berarti kan arahnya berlawanan. Jadi salah satu dari 20 atau 10 itu harus kita negatifkan karena arahnya berlawanan. Jadi misal saya anggap arah ke sini. Arah ke sini itu adalah nilai negatif, jadi negatif 20 meter per second. Jadi jika kita substitusikan ke sini, F dikali 0,1 sama dengan 31,4, 10 dikurangi negatif 20. Jadi hasilnya itu 9420 Newton. Nah, kemudian kita mencari regangan. Regangan itu disimbolkan dengan TOK. TOK itu F dibagi A. Nah, kita kan sudah dapat F, sudah dapat A, tinggal kita bagi, hasilnya itu 3 dikali 10 pangkat 7 Pascal. Nah, karena di soal itu mintanya dalam kilonewton per meter persegi atau kilopascal, jadi kita bagi dengan 10 pangkat 3. Jadi 3 dikali 10 pangkat 4 kilopascal. Jawabannya adalah ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal yang ke-25. 3 buah bola terletak pada posisi berikut. Benda A masanya itu 3 kg pada titik 2 meter 4 meter. Ini kayak sumbu X dan sumbu Y, koordinat. Kemudian benda B itu bermasa 3 kg pada titik min 2 meter 4 meter. Dan benda C itu bermasa 2 kg pada titik 0, negatif 4 meter. Nah, yang dicari itu adalah pusat massa bendanya. Jadi ini adalah salah satu soal yang menggunakan materi pusat massa ya teman-teman. Jadi bisa saya gambarkan. Jadi gambarnya seperti ini. Untuk koordinatnya masing-masing. Jadi untuk rumus dari pusat massanya itu adalah sigma perkalian antara massa dikali koordinatnya, bisa X bisa Y, ataupun jikalau ada 3 dimensi bisa Z. Tapi di sini hanya ada 2 dimensi, jadi anggap saja X dan Y. Kemudian dibagi penjumlahan dari semua dari massanya. Jadi misal untuk pusat massa dari X, ketikkan perkalian antara massa dengan koordinat X. 3 dikali 2 ditambah 3 dikali negatif 2 ditambah 2 dikali 0. Kemudian dibagi penjumlahan dari massa-massanya. Berarti kan 3 ditambah 3 ditambah 2. Nah, hasilnya itu 0. Kemudian mencari pusat massa Y sama seperti sumbu X. Tinggal kita ganti X-nya itu jadi sumbu Y. Jadi 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 4 dikurangi ditambah 2 dikali negatif 4 dibagi 3 ditambah 3 ditambah 2. Hasilnya itu 16/8, hasilnya itu adalah 2. Jadi koordinat pusatnya itu adalah 0,2. Letaknya kurang lebih di sini ya teman-teman. Nah, sekian untuk pembahasan soal. Saya ingin mengucapkan mohon maaf jikalau banyak kesalahan dan juga mungkin banyak suara saya batuk ya teman-teman, mohon maaf karena pasca sakit. Jikalau ada hal-hal yang menurut teman-teman kurang jelas atau ingin berdiskusi dengan saya atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputar
soal-soal fisika ini, bisa kalian hubungi kontak person yang tertera di bawah. Nah, sebelumnya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya UTS-nya.